Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita bertemu dalam sesi wawancara terkait tugas calon guru penggerak saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik Ibu, Ibu sudah siap hari ini untuk saya wawancara? Ya, baik Bu. Saya ingin sedikit bertanya mengenai kasus yang terjadi di sekolah. Kira-kira bisa Ibu ceritakan kasus apa yang menurut Ibu yang paling menantang selama Ibu menjadi seorang pemimpin yang ada di sekolah ini? Kasus yang ada di sekolah itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, seharusnya dia disekolahkan di SLB, tapi orang tuanya inginkan masuk di sekolah negeri, sekolah pada umumnya. Iya, baik Bu. Iya. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, Ibu. Selama Ibu menjadi seorang pemimpin, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Mohon penjelasan. Jadi cara saya mengidentifikasi, saya dulu pengkajian situasi dari anak tersebut. Anak tersebut menginginkan dia sekolah di sini, padahal dia seharusnya ada di sekolah yang berkebutuhan khusus. Berikut masalah kode etik. Kode etik seharusnya dia mendapat pengajaran penuh dan pengajaran penuh yang di sekolah khusus itu. Sedangkan di sini kan kita sekolah umum, jadi pelajarannya secara umum, tidak secara khusus. Baru perencanaan, bagaimana kita harus merencanakan pelajaran bagaimana dan apa metode-metode yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Berikut implementasi tindakan. Kalau misalnya tindakan mana yang menurut dia nyaman dan guru itu juga enak mengajar. Terus kita evaluasi sejauh mana guru itu memberikan pengajaran, apakah berhasil atau tidak. Ya, sangat luar biasa penjelasan Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kita harus, keputusan itu tidak seharusnya di saya harus berkonsultasi dengan guru-guru yang ada di sekolah ini atau dengan masyarakat di sekolah ini. Kalau mungkin guru itu mampu, guru itu, tapi kalau tidak mampu maka kan ini sudah kurikulum merdeka, bisa mendatangkan narasumber siapa yang lebih berkompeten di situ, maka kami akan ulang. Baik Bu. Ya. Sekarang masuk pada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama Ibu mengambil sebuah keputusan? Langkahnya itu mengenali bahwa misalnya kita pengambilan keputusan anak ini harus diberikan begini, metode ini, apakah dengan cara itu tidak bertentangan dengan misalnya cara pikirnya, dengan orang tua tidak menyinggung orang tuanya, begitu. Nah, mengenali bahwa nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan mental anak itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika? Langkah-langkah. Iya. Hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oh, langkah-langkah itu misalnya saya sudah ambil langkah untuk membimbing anak itu, konsultasi dengan guru-gurunya, bilang, oh ibu saya harus begini, harus ini. Mungkin ini langkah yang tepat bagi gurunya, kurang tepat bagi anak. Maka itu lagi kita diskusikan lagi dengan gurunya, langkah seperti apa yang Kemudian Ibu masih tetap ada hal-hal yang mungkin merupakan tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan terkait dilema etika. Jelas ketika Ibu mengambil sebuah keputusan ada tantangan yang Ibu akan hadapi. Mohon dijelaskan Ibu hal apa yang Ibu ambil ketika menemui sebuah tantangan. Misalnya tantangan dalam pengambilan keputusan itu kita harus melihat kondisinya. Apakah kondisi anak ini memungkinkan untuk kita berikan sesuatu yang misalnya metode ini. Berikut kondisi siswa itu harus dimusyawarahkan lagi dengan guru-guru. Saya tidak bisa mengambil keputusan karena yang memberikan dan mengajar itu guru-guru. Jadi maka saya mengajak guru-guru lagi untuk diskusi. Apa yang sebenarnya baru kondisi individu. Baru misalnya kondisi ini dilihat lagi apakah tidak bertentangan dengan kebenaran atau tidak bertentangan dengan kesetiaan itu dan maksudnya agar supaya anak itu bisa nyaman lah. Ada nilai-nilai kebajikan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik sekali Bu. Ya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Saya di sekolah ini ada tiap hari Jumat itu saya cross check ke guru-gurunya dari kelas 1, kelas sampai dengan kelas 6 itu apa yang dihadapi oleh guru kelas 1, guru kelas 6, mereka akan melamporkan. Maka kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti tadi, maka ini perkembangannya Bu seperti ini perkembangannya seperti ini. Maka saya turun langsung lagi mengecek apakah betul laporan dari guru-guru ini, apakah anak ini misalnya sudah ada perkembangannya dari tadinya dia itu rasa tidak nyaman bermain dengan anak-anak, tidak nyaman dengan menerima pelajaran atau dia tertekan dengan gurunya. Saya langsung itu yang saya terjun langsung tanyakan kepada anak tersebut. Iya, baik sekali Bu. Jadi ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, ada nilai-nilai kebajikan yang termuat di dalam situ sehingga anak itu nyaman berada di sekolah. Nyaman berada di sekolah, kemudian tidak tertekan. Iya, walaupun sebenarnya ada faktor individu lawan masyarakat karena sebenarnya anak ini tidak bukan sebenarnya kalau anak seperti ini dia ada di sekolah berkebutuhan khusus karena mungkin dari segi mentalnya mungkin orang tua malu menyekolahkan anaknya di berkebutuhan khusus SLB nanti dibilang apa. Padahal kan itu memang di sana cuma anggapan masyarakat seperti itu. Jadi kita di sekolah umum menerima sesuai dengan kemampuan yang ada dengan guru-guru. Iya, baik sekali. Jadi sangat jelas Bu bahwa ada bertentangan antara nilai dilema etika dan bujukan moral. Iya, baik sekali Bu. Masuk pada pertanyaan yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Misalnya kita laporkan kepada orang tuanya, Ibu ini begini, anak ini begini, anak ini begini, dan gurunya juga saya panggil berdiskusi. Mungkin ada orang tua bisa ada privat di tempat lain, maka kita di sekolah ini tinggal menerima, Ibu perkembangannya seperti ini, yang bisa dari sana ini seperti ini. Ada khusus mungkin psikolog atau dokter khusus yang menangani anak tersebut. Maka di sekolah tinggal, oh Ibu perkembangannya seperti ini yang kita menyeimbangkan itu antara yang terapinya atau dokternya katakan ada di sekolah. Baik Bu, sangat luar biasa. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Pelajarannya, saya bisa mengembangkan profesional saya. Apakah saya ini, dan introspeksi diri juga, apakah saya ini mampu menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah dengan mementingkan moral dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Karena anak-anak ini titipan dari Allah, dan makanya kita harus ajar sedemikian rupa sehingga mereka bisa tumbuh dengan sesuai dengan perkembangannya. Insya Allah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan kita juga akan memperoleh pahala dari situ itu. Insya Allah dapat menanggung konsekuensinya, sehingga saya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai tugas etika dan diterima meskipun bijaksana dan tidak bijaksana, biarlah orang lain yang nanti menilai, dan semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung niat kita untuk membentuk karakter anak. Iya, baik sekali Bu, sangat luar biasa hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu. Saya menemukan banyak sekali pembelajaran dari wawancara yang sudah kita lakukan. Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak, bisa berbincang-bincang dalam sesi wawancara, di mana ini adalah sesi wawancara saya dalam tugas modul 3 di calon guru penggerak. Dia masuk pada modul 3, subbagian modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, di mana itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik Pak, apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancarai? Siap, kalau bisa dijawab. Iya, siap. Terima kasih Pak. Iya, mungkin untuk pendahuluan saya, di sekolah ini bisa dibilang sekolah ini adalah sekolah yang besar di Kabupaten Moneblango, khususnya di Kabila. Jelas di dalam lingkungan sekolah ada berbagai macam kasus yang bisa ditemukan, baik itu untuk guru dan murid juga. Nah sekarang Pak, saya ingin bertanya, apakah di sekolah ini ada kasus yang mungkin Bapak anggap paling menantang untuk Bapak? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan lewat ini. Di sini saya akan mengangkat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Kabila yang menjadi permasalahan setiap tahun.
rata-rata anak-anak dari TK itu ya sudah dibelajarkan tentang dari pendidikan, sudah diperberatkan tentang materi yang hubungannya dengan materi yang ada di SD, termasuk baca tulis hitung. Ya alhamdulillah di sekolah kita ini walaupun mereka sudah dari TK sudah mengenal baca tulis hitung, tapi kita tetap ada kebobolan, ada yang setelah identifikasi lewat karakteristik siswa itu, tiap masuk kelas 1 itu ada siswa yang sampai akhir tahun ini tidak bisa membaca dan menulis. Itu kasusnya. Iya, itu kasusnya. Saya rasa di sekolah-sekolah juga banyak ditemukan kasus seperti ini, Pak. Nah, berarti kita masuk pada pertanyaan yang pertama, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN 2 Kabila, mungkin ini Bapak kepala sekolah di SDN 2 Kabila ini sudah berapa tahun keberapa, Pak? Yang sudah tahun ketiga insya Allah. Oh iya, tahun ketiga. Sudah berapa tahun menjadi seorang kepala sekolah? 12 tahun. Sudah lama ya, jadi mungkin saya bisa berbincang-bincang menemukan banyak pengalaman pembelajaran dari Bapak. Ya, kita masuk pada pertanyaan yang pertama, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun ujukan moral? Kalau masalah untuk dilema etika berarti masalah benar atau benar, ya kan? Iya. Jadi itu kita dapatkan dalam kasus yang ada di sekolah saya ini mengenai siswa yang belum baca, belum tahu tulis, yang ada baca, dia menghitung itu ya, itu diidentifikasilah karakteristik siswa. Kita kelompokkan mereka ya dengan tidak merugikan anak itu sendiri. Jadi mereka pembelajarannya tetap reguler, yang istilahnya dalam pendidikan itu ada reguler, ada ekstrakurikuler, ada juga yang istilahnya kokurikuler ya. Jadi termasuk siswa yang bermasalah itu, termasuk siswa kelas-kelas sampai naik kelas 6 bermasalah terus. Jadi dia tetap dikelompokkan masuk pembelajaran bersama secara reguler yang ada di kelas itu. Jadi jangan sampai dia merugikan untuk ujian, jadi tetap belajar sendiri. Kemudian solusinya untuk supaya dia cepat membaca itu atau cepat menulis dan membaca menulis baca itu ya tetap dia belajarkan sesuai dengan kemampuan. Ya, baik sekali, Pak. Ya, memang saya lihat dari kasus ini, Pak, memang ada dilema etikanya di mana rasa keadilan itu lawan dengan rasa kasihan, karena nanti ketika melihat siswa yang sudah tarafnya sudah mampu, kemudian diajarkan satu kelompok dengan siswa yang belum mampu. Nah, di sini ada taraf keadilannya dilawan dengan rasa kasihan karena melihat siswa yang tidak mungkin kita akan kelompokkan seperti itu, Pak. Iya, jadi saya paham. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau kita lihat untuk dua masalah itu ya, tentang dilema etika dan rujukan moral itu ya kita lihat dari tinjauan kasus itu ya. Kalau kasusnya langkah-langkahnya itu apakah bermanfaat untuk mereka atau tidak ya, tujuannya itu kemana ya, yang tujuannya itu antara lain ya, kita lihat kekurangan dan kelebihan dari kasus yang dialami oleh anak. Kemudian kita mengimbau berbagai kemungkinan dan pihak ya, kemudian untuk memikirkan dampaknya, dampak kebaikannya itu bagaimana, dampak dari kekurangan kelebihan itu. Jadi kita ambil waktu yang bagus ya dalam memberikan manfaat untuk mereka supaya siswa itu tidak mengalami kerugian di dalam pembelajaran. Dia harus berjalan sama-sama, tidak mengalami tidak rugi dan tidak juga istilahnya berjalan sama-sama dengan anak yang punya IQ yang berbeda dengan dia. Iya, baik sekali, Pak. Jadi sangat jelas di sini bahwa ada dilema etika dan kewajiban moral. Nah, baik Pak, dari kasus yang sudah kita bahas dari identifikasi, kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan.
Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah-langkah. Iya. Nah, saya akan bertanya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama mengambil keputusan? Nah, terutama untuk khusus yang kasus yang ada itu ya kita mengidentifikasi masalah itu Iya. yang pertama. Iya. Kemudian mengumpulkan informasi yang tentang siswa-siswa yang mengalami keterbelakangan belajar itu. Kemudian ketiga, kita mencari solusi, ya mencari solusi bagaimana supaya siswa yang punya kasus itu tidak mengalami istilahnya keterbelakangan seperti teman-teman lain. Kemudian mempertimbangkan kira-kira ada pembuktian betul-betul bahwa siswa itu punya kasus itu ya kita buktikan dengan berbagai macam pola yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian kita pilih dari sejumlah alternatif yang ada untuk kita ambil tindakan. Bagaimana menindaklanjuti hal-hal yang itulah langkah-langkah yang harus kita buat dalam mengambil satu keputusan dalam dilema dan menunjukkan moral yang ada. Sangat luar biasa, Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan, saya sedikitnya bisa mengambil banyak pengalaman dan pembelajaran. Khususnya saya masih taraf seperti ini. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus mengenai dilema etika? Yang pertama, dia punya langkah-langkah hal-hal yang pertama kita harus ada rasa peduli, rasa peduli dalam menangani satu kasus yang ada di satu kelompok atau satu instansi, supaya kita tidak membiarkan mereka kita harus rasa peduli terhadap mereka. Dari segi stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu kita betul-betul berkolaborasi dengan mereka bagaimana kepedulian kita terhadap mereka di dalam hal kasus yang ada. Iya, baik sekali Pak. Jadi sangat jelas sekali dari apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa memang pada modul yang saya sedang pelajari ini, keputusan yang Bapak ambil ada pada modul yang sedang saya pelajari, yang masuk pada modul pengambilan keputusan berbasis rasa peduli. Iya. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini, mungkin apakah ada atau apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kasus yang terjadi di sekolah ini yang disebut dengan siswa kebutuhan khusus atau memiliki keterbelakangan, itu memang sudah terjadwal untuk SDN 2 Kabila. Itu insya Allah siswa itu kurang lebih 12 orang. Itu setiap hari Sabtu, hari Jumat itu, hari Jumat menjelang setengah jam kita akan pulang, mereka akan dikumpul untuk diberikan pengetahuan kecepatan dalam keterbelakangan mereka itu termasuk. Kemudian ada hal-hal yang cepat ditangani yang sifatnya insidentil itu cepat diselesaikan, dipecahkan di hari itu juga. Iya, baik sekali Pak. Jadi ada dalam satu minggu ada satu hari yang guru-guru ambil sebagai pemberian pelajaran tambahan untuk siswa yang mungkin keterbelakangan dalam hal membaca atau menulis dan lain sebagainya seperti itu Pak. Ya, baik, masuk pada pertanyaan berikut. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Kalau yang masalah itu untuk memecahkan permasalahan yang ada itu kepala sekolah tidak sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat yang rasa peduli, yang punya etika moral pada siswa yang mengalami kasus seperti itu. Jadi kita tidak sendiri, kita berkolaborasi membantu siswa atau anak yang mengalami keterbelakangan dalam pembelajaran. Iya, baik sekali Pak, sangat luar biasa. Jadi memang ada orang-orang khusus yang ada di Kabupaten itu sehingga Bapak bisa berkonsultasi atau berkolaborasi tentang masalah yang Bapak hadapi. Jadi bisa mengambil solusi dari
apa yang sudah dibicarakan dengan rekan sebelumnya. Iya. Nah, berikut Pak, masuk pada pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mulai dari pertanyaan pertama saya dari kasus-kasus, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama Bapak menjadi seorang pemimpin, itu terkait dalam pengambilan keputusan itu ada pada dilema etika. Ya, alhamdulillah untuk selama ini ya pengalaman yang kita dapat dalam pembenahannya dalam nilai etika moral ini ya banyak nilai-nilai karakter yang kita petik di situ. Ya. Alhamdulillah kita banyak nilai-nilai kebaikan lah karena membantu ya anak yang belakangan itu ya mental di bawah. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman itu ya kita memperoleh nilai-nilai kebaikan di situ. Ya, bermanfaat untuk anak itu sendiri dan bermanfaat bagi yang memberikan pemecahan atau solusi yang ada di masalah yang ada. Baik sekali Pak, iya. Ya, sangat luar biasa wawancara atau diskusi kita hari ini Pak. Saya banyak mengambil pembelajaran atau pengalaman dari Bapak selama menjadi kepala SDN 2 Kabila selama 13 tahun. Ini mungkin sekolah yang keberapa Pak? Sekolah yang ketiga. Iya, sekolah yang ketiga. Jadi sudah banyak pengalaman yang Bapak lalui menjadi seorang pemimpin. Akhir kata Pak, sudah sampai di penghujung. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga sukses selalu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.